Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdianul Pamidaris dengan NIM 2303042258 dengan dosen pengampu Pak Yuslim SEMM, dan saya dari kelas 4 Trek A MGT 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal UAS saya yang kedua dengan pertanyaan, kenapa banyak orang Indonesia memilih menjadi TKI ke luar negeri? Padahal berbisnis di dalam negeri itu lebih menjanjikan dan untuk jangka panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih alasan yang pertamanya, yaitu faktor kebutuhan ekonomi mendesak. Itu jangka pendek versus jangka panjangnya gitu. Nih, banyak calon TKI berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Dalam situasi tersebut, kebutuhan jangka pendek yaitu uang cepatnya itu jauh lebih mendesak gitu daripada perencanaan bisnis jangka panjang. Serta menjadi TKI itu menjanjikan penghasilan tetap dalam waktu yang cepat. Sedangkan berbisnis itu memerlukan modal, waktu, dan proses yang tidak instan. Serta kita bisa mengambil nih contohnya, seorang ibu rumah tangga dari NTT itu bisa mendapatkan gaji 5 juta loh per bulan sebagai pekerja rumah tangga di Hong Kong. Angka ini yang sulit didapatkan di desa tempat asalnya, apalagi jika membuka bisnis kecil yang belum tentu tahu kita langsung suksesnya atau tidak. Kita ambil poin yang kedua, itu kurangnya akses terhadap modal usaha gitu. Bisnis memang menjanjikan dalam jangka yang panjang, tetapi tidak semua orang memiliki akses modal gitu. Banyak masyarakat pedesaan tidak memiliki tabungan, aset, atau kemampuan meminjam uang dari bank. Serta jika pun ada program bantuan, prosesnya itu rumit dan tidak semua itu bisa lolos dalam seleksi. Maka, menjadi TKI itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang cepat untuk mendapatkan modal atau menjamin hidup mereka. Nih, alasan yang ketiganya yaitu pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Untuk memulai dan menjalankan bisnis, seseorang itu membutuhkan pengetahuan dasar nih tentang manajemen, pemasaran, dan pengelolaan uangnya. Sayangnya, tidak semua calon TKI itu memiliki pendidikan yang cukup untuk memulai bisnis. Sementara, untuk bekerja di luar negeri, mereka itu cukup mengikuti pelatihan dasar dan bisa langsung diberangkatkan. Gitu. Nah, alasan yang keempatnya itu faktor sosial dan budaya. Biasanya itu dari gengsi sama tradisi gitu kan. Di beberapa daerah itu menjadi TKI bahkan menjadi tren gitu, atau kebiasaan turun-temurun gitu. Dari kakek neneknya sampai anak cucunya gitu. Misalnya nih di daerah Lombok, Indramayu, atau Ponorogo tuh, ada budaya di mana warga secara kolektif pernah bekerja di luar negeri. Ada juga yang gengsi atau kebanggaan tersendiri gitu jika bekerja di Taiwan, Jepang, atau Arab Saudi. Nah, uang kiriman TKI itu sering juga digunakan untuk membangun rumah mewah di kampung mereka yang menjadi simbol kesuksesan mereka. Alasan yang kelima itu janji dan harapan dari agen penyalur TKI. Banyak nih calon TKI tergiur oleh janji manis agennya, serta yang penyalur tenaga kerja yang menawarkan pertama itu gaji tinggi, kerjanya mudah, serta fasilitas lengkap. Ya, meskipun kenyataannya tidak selalu sesuai gitu, promosi ini tetap menarik bagi mereka yang tidak punya banyak pilihan lain gitu. Nah, kita ambil alasan yang keenamnya itu kenapa, yaitu pertama itu ketidakpastian dalam dunia usaha di dalam negeri. Nih, berbisnis itu memang menjanjikan, tapi juga berisiko kan, seperti persaingan yang tinggi, perubahan pasar yang cepat, serta keterbatasan jaringan promosi mereka gitu, yang terbatas gitu. Nah, kegagalan itu bisa membuat modal habis dan menimbulkan utang, sementara menjadi TKI meskipun berat dianggap lebih pasti, stabil gitu, untuk sementara waktu saja. Kita ambil ke alasan yang ketujuh gitu, tujuan akhir. Banyak yang jadi TKI itu untuk modal usaha gitu. Faktanya itu banyak TKI pergi ke luar negeri itu mengumpulkan modal usaha bukan karena tidak ingin berbisnis gitu. Jadi setelah mereka pulang dari sana, mereka membuka warung, peternakan, atau usaha kuliner gitu dari uang hasil bekerja yang jadi menjadi TKI tadi. Nah, jadi mereka itu melihat bekerja di luar negeri itu sebagai batu loncatan gitu untuk berwirausaha di kemudian hari di dalam negeri.
Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil, walaupun bisnis di dalam negeri ini memiliki potensi yang jangka panjang, menjanjikan, realita ekonomi, pendidikan, budaya, dan akses yang tidak merata itu membuat orang Indonesia itu banyak lebih memilih menjadi TKI. Karena menjadi TKI itu adalah pilihan pragmatis gitu. Bukan karena tidak punya mimpi atau tidak tahu potensi bisnis, tapi karena kondisi mereka memaksa untuk mengutamakan bertahan hidup dulu baru berpikir yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.